minimal seperti itu, Ibu. Oh, gitu. Baik, Bu Sri. Kalau misal dari semua yang telah disampaikan Bu Sri, maksimum waktu yang diperlukan untuk ke lokusnya itu berapa hari? Jika memungkinkan, Ibu, saya karena nanti objek material dari riset ini adalah selain masyarakat, di situ ada pemangku kepentingan terkait, ada kelembagaan sosial, sebagaimana tercantum dalam SOW apa namanya konsultan. Tentu saya membutuhkan waktu sekitar Recording in progress. sedikitnya. Bagaimana kalau 2 minggu, Ibu? Karena memang apa ya, ada beberapa pihak sih, tapi biasanya saya bekerja cepat, Bu. Karena eh, ya dari pengalaman saya selalu memaksimalkan waktu. Itu maksimalnya sih, Bu. Tapi mungkin tidak 2 minggu juga, 10 hari atau ya 10 hari lah, Bu. Bisa. Maksudnya saya di weekend juga karena yang saya temui masyarakat kan tidak juga berdasarkan hari kerja. Jadi 2 minggu itu 10 hari efisien di lapangan bisa, Ibu. Baik, Bu Sri. Terima kasih. Nanti kita lihat lagi waktunya. Mungkin dari Bu Pinkai, ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Terima kasih, Bu Pinkan. Kebetulan untuk daerah Maluku saya lumayan mengenal, artinya meskipun saya tidak sering, tetapi saya pernah ke Tanimbar, Ibu. Bahkan yang lebih remote dari Tual. Bagi kami antropolog justru apa ya, daerah yang tidak di perkotaan atau apa atau bukan yang daerah yang urban itu malah menarik karena biasanya masyarakat itu punya apa ya, eh, selalu positif tanggapannya, lebih mudah dan lebih membantu sehingga proses penelitian bisa lebih cepat. Tadi memang detailnya banyak, Ibu, tetapi seperti saya sudah kemukakan, itu ada desk review. Desk review ini atau studi data-data sekunder itu membantu cukup banyak juga. Sehingga tidak semuanya saya cari di lapangan. Mungkin kalau data di instansi terkait, saya tidak butuh seharian di sana. Jadi saya pun bisa minta sebelumnya, kalau saya diizinkan untuk mengkontak beberapa pihak yang mengelola data dari instansi, apalagi mungkin yang minta Bapeda ya, dan itu biasanya membantu saya untuk cepat kerjanya. Ya, makasih. Oh ya, satu lagi, saya pernah di Maluku itu saya lupa tiba-tiba. Eh, di Maluku Utara, itu saya juga pernah, Ibu. Dan itu harus nyebrang juga dari Ternate ke satu daerah di sana dengan speedboat. baik, Bu Nancy mungkin ada tambahan? Ada, kalau nggak ada, mungkin Ibu Fitri ada. Ibu Fitri? Untuk sementara itu dulu, Bu Ani. Oh iya. Gimana Ibu Fitri? Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih juga ya Bu Tri ya. Tri atau panggilannya enak. Iya, saya kebetulan Lisa. biasa dipanggil Lisa, tapi terserah lah.
kasih presentasinya ya, Bu Lisa ya. Saya mau melihat aja dari rencana kegiatan, memang ada 6 kegiatan besar ya, tapi dari 6 itu saya lihat kan sudah dipilah-pilah ya, mana yang bisa dilakukan eh, melalui desk study, mana yang akan langsung di lapangan. Suara saya jelas ya? Apa kecil ya? Bisa, aman. Oke, baik. Nah, jadi kalau saya lihat dari rencana kegiatan yang 6 ini, untuk kegiatan 1 yang kajian dampak lingkungan itu data sekunder, berarti bisa dilakukan melalui desk study ya, dari literatur review, kemudian dari analisa regulasi juga. Karena memang kalau terkait dengan arus laut ini belum banyak ya. Untuk modelnya saja belum ada memang di Indonesia. Yang setahu saya dulu yang dilakukan kajian itu di Larantuka. Itu sudah lama juga dan memang masih belum ada teknologi yang diaplikasikan ya. Jadi untuk analisa regulasi itu juga desk study. Kemudian untuk identifikasi lahan ini yang mungkin masuk ya, masuk di kalau dari sisi mendapatkan latar belakang sejarah dan sebagainya, itu juga combine dengan desk study dan bisa pengecekan langsung pada waktu ke lapangan ya Bu Lisa ya. Dan juga dengan yang keempat juga untuk ini juga bisa desk study dan langsung ya. Kalau untuk di Tual itu karena kebetulan kami juga sudah melakukan riset awal ya, potensi dan karakteristik. Jadi ada stakeholder yang bisa kita share juga ya, untuk konsultan terpilih untuk nantinya melakukan kontak secara langsung ya. Kemudian ya yang kelima, identifikasi potensi dampak ekonomi, dan yang keenam pemetaan demografis dan sosial. Jadi memang ini kurang lebih porsi untuk desk study dan langsung di lapangan itu kurang lebih porsinya tidak beda jauh ya. Jadi paling engagement dengan masyarakat untuk social impact evaluation terkait gender analysis, demographic, economic impact itu bisa dilakukan dengan diskusi langsung juga ya, dengan sampling masyarakat dan sebagainya ya. Ini saya cuma mau melihat dari sisi rentang studinya ya. Ini memang yang di SOW kita memang ini yang sudah kita share, tapi ada ruang untuk nantinya pada saat kita sudah mendapatkan konsultan terpilih, ini nanti bisa kita diskusikan ya, misalnya karena ini memang istilahnya studi awal dan memang banyak yang di cover di SOW ini, tetapi nanti bisa kita diskusikan juga lebih detail nanti pada saat sudah terpilih untuk mana sih yang akan bisa kita cover secara reasonable di tahapan yang ini gitu ya, supaya bisa menyesuaikan dengan waktu dan juga mungkin dari sisi anggaran ya. Nah, ini juga yang nanti akan kita lihat ya, jadi mana yang cuman saya juga ingin tahu nih Bu Lisa, kalau seandainya uh, sudah punya pengalaman untuk melaksanakan studi yang dibundling tidak, maksudnya dengan nominal tertentu, dengan budget tertentu, jadi kita tidak, istilahnya kita berdasarkan langsung produk gitu, jadi tidak berdasarkan hari ya. Kalau di sini kan memang budgetnya kan langsung hari misalnya ya, tapi kalau misalnya kita dari sisi owner riset ini minta minta untuk produknya seperti ini, nah itu yang dikelola langsung oleh konsultannya itu udah pernah belum Bu Lisa? Maksudnya Jadi berapa lama? jadi Gimana? misalnya kita punya, iya, di, halo, Iya, terus saya kecil ya? iya kecil banget. Oh, suara kecil. Tunggu. Terus saya,
Ganti. Halo, Eh, coba mendingan nggak? Ibu Fitri mungkin bisa. halo, Ya, ya. udah mendingan? Oke, baik. Saya cuma mau menanyakan saja, ini kan berarti kan ada pekerjaan-pekerjaan yang di study dan yang langsung ke lapangan ya. Porsinya kurang lebih hampir sama ya. Jadi memang ada yang kalau tadi disampaikan apa ditanyakan Bu Nancy ya, kalau spending di lapangan kira-kira berapa lama gitu ya. Nah, ini juga yang tadi saya sampaikan bahwa nanti pada saat konsultan terpilih itu juga nanti kita akan lihat kembali ke SOW ini mana-mana sih yang akan masuk yang secara reasonable ya, yang dengan rentang waktu yang ada dan dengan budget yang tersedia misalnya gitu ya. Nah, nah yang saya mau tanyakan kalau seandainya uh, situasi seperti itu, kondisi seperti itu, apakah Bu Lisa punya pengalaman dengan model yang dibundling package berdasarkan kita ingin hasilnya produknya seperti ini, eh, itu memungkinkan tidak? Kalau tadi saya lihat kan memang berbasis hari ya, intinya ya. Tapi kalau misalnya bundling dengan budget yang ada, tetapi dengan beberapa target yang nanti juga akan disepakati pada waktu proses negosiasi. Ya, Itu eh, tidak untuk opsi seperti itu. baik. Mungkin saya bisa bandingkan dengan pekerjaan yang hampir mirip supaya apple to apple begitu. Kebetulan yang dengan Save the Children itu juga analisis situasi, yaitu ingin melihat data-data yang hampir mirip. Ya, sekitar tadi sih 10 hari saya di Tasikmalaya. Tapi kalau memang sesuai SOW tadi ya 10 hari karena memang ada stakeholder. Tetapi kalau memang semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan mungkin ada beberapa hal yang dipilah-pilah lagi, saya bisa optimis di 8 hari juga kayaknya bisa sih, Bu Fitri. Nanti secara detail kan karena ini juga ya semuanya kan saya juga tidak tahu ya skop detailnya yang di lapangan seperti apa, yang diinginkan skalanya seperti apa. Tetapi pada dasarnya saya itu fleksibel sih dan saya bekerja biasanya lumayan cepat di lapangan karena biasanya tadi sebelum ke lapangan tuh saya sudah mengkontak-kontak atau mempersiapkan kecuali kalau di masyarakat memang mungkin snowball ya tadi ya. Pihak-pihak tadi saya nggak bisa milih sesuai kemampuan saya atau ditunjukkan oleh Bapeda. Tapi saya ingin melihat sendiri ya, paling yang butuh agak lama tuh di masyarakat dan di eh, kelembagaan sosial, misalnya tokoh adat segala macam. Saya yang agak takut tuh apakah mereka tidak ada event atau apa. Itu yang saya agak khawatir sebetulnya. Baik, baik. Baik. Eh, iya, karena nantinya juga kan lokasi yang pastinya kan kita sudah ada ya. Jadi otomatis itu akan lebih istilahnya yang tadinya durasinya mungkin agak lama bisa sebetulnya bisa lebih dikurangi ya karena sudah ada lokasi pasti yang dari uh, riset awal kami itu ya. Jadi bisa lebih ada gambaran lagi. Nanti akan kita lihat memang ke konsultan yang sudah terpilih. Jadi ini menurut saya berarti ini masih bisa ditwist sedikit lagi ya. Tuh. Bisa fleksibel sebenarnya juga sesuai asal memenuhi apa namanya output, tetapi saya juga menyesuaikan dengan keadaan dan kualitas. Tapi sangat ini, maksudnya fleksibel. Baik. Mungkin kalau dari saya sih itu ya saya hanya menyampaikan bahwa karena memang ini kan sama-sama baru pertama ya, maksudnya baru kita mendapatkan presentasi dari konsultan supaya kita juga bisa mendapatkan gambaran sih kalau eh, propose dari konsultan seperti apa, kemudian nanti kan kita juga akan menyesuaikan dengan SOW dan budget yang ada seperti itu ya. Jadi saya pikir kan di studi sendiri kan ada layer-layer ya yang konsultan sendiri kan kalau dari diskusi dia akan lihat oh berarti untuk yang ini dia masuknya di layer mana dulu nih, yang di awal dulu atau kita mau masuk yang ke kedalaman yang mana itu kan saya yakin kan konsultan punya expert di situ ya. Jadi kami dari apa owner risetnya sendiri juga tidak
tidak serta-merta langsung menaruh batasan atau sejauh mana ya, karena kita yakin bahwa konsultan yang akan mempresentasi ini punya expert di situ. Jadi kita ingin tahu apa yang dipropos oleh konsultan untuk nantinya di tahapan berikutnya kita akan masuk di sesi-sesi negosiasi di situ ya. Oke, mungkin itu dari saya. Dari Bu Ani, silakan Bu Ani, PIC kita dari NZMatch ya. Silakan Bu Ani. Iya, makasih Ibu Fitri. Tadi saya kira Ibu Fitri juga sudah mengelaborate bagaimana detail ya kerangka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bu Sri nantinya. Kami sangat appreciate karena Ibu bisa menggambarkan secara memang belum terinci, tapi nanti belum terinci dengan segala timeline seperti itu. Tapi dari pemaparan Ibu Sri kami sudah bisa mendapatkan satu gambaran bahwa memang penelitian ini cukup komprehensif dan diharapkan akan menjadi input bagi penelitian terkait dengan technical atau numerical dari hasil riset nanti yang akan dilakukan oleh tim yang lain. Jadi Ibu perlu Ibu ketahui bahwa riset ini nanti sebenarnya diharapkan akan paralel dengan riset yang akan dilakukan oleh tim lain, mungkin mudah-mudahan BRIN Pusat dan BRIN Ambon, dan juga ada counterpart dari lokal, dari universitas lokal. Diharapkan paralel nanti dengan, karena hasilnya ini akan menjadi input juga, jadi menjadi satu kesatuan nantinya dengan riset yang terkait dengan social environment dan juga financial analysis yang akan juga dilakukan oleh riset lainnya. Memang Bu, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitri sudah disinggung sedikit terkait memang pendanaan untuk riset ini juga, karena ini adalah dibantu dari dana pemerintah Provinsi Maluku melalui dana DIPA ya, DIPA Bapeda Maluku. Mungkin Ibu Nancy ada yang ingin disampaikan terkait ini, Ibu Nancy? Bisa nanti internal diskusi. Ya, oke. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Nancy? Terima kasih Bu Ani. Mungkin tadi yang sudah disampaikan juga oleh Ibu Fitri, artinya kalau terkait penganggarannya kita ada punya budget tertentu dan sesuai dengan regulasi yang harus kita ikuti. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Ya, jadi Ibu Sri ada gambaran bahwa ini adalah kita akan mengikuti mekanisme yang sesuai dengan pelaksanaan DIPA dari Bapeda Maluku. Ya, jadi kami NZMatch ini kami bersyukur karena proposal untuk kadar research ini di TUAL ini dibantu untuk unsur penelitian social environment dan analisa keuangannya oleh Bapeda. NZMatch membiadanai untuk riset yang terkait dengan numerical atau technical aspek dari arus laut tersebut. Jadi diharapkan luaran atau hasil dari riset-riset ini akan menjadi input untuk bagaimana mengembangkan potensi ya energi arus laut yang ada di TUAL. Jadi makanya Bapeda sangat antusias untuk membantu karena melihat masih banyak ya potensi energi terbarukan di Provinsi Maluku itu cukup banyak, tapi belum tersentuh ya. Baru yang terpakai adalah
solar, dan itu juga masih dalam skala kecil seperti yang dilakukan oleh NZME dengan keberadaan beberapa proyek plan-plan dari site-site PLTS yang sudah dibangun oleh PLN Maluku dan Maluku Utara, tapi masih dalam skala kecil. Dan yang lain lagi, sumber energi lain juga dari yang terkait dalam energi terbarukan itu juga masih belum terolah, seperti geothermal, biogas, dan tenaga bayu, seperti itu. Saya kira itu Ibu Sri, saya kira Baik, ya Mbak Ani. Ibu Nancy dan Pinggan, mungkin kita untuk sesi presentasi dari Ibu Sri saya kira cukup memuaskan, cukup apa istilahnya, dan waktu kita memang hanya tersedia sampai ini karena kita juga akan melanjutkan dengan ini. Terima kasih Ibu Sri atas atensi dan juga presentasinya yang sudah disampaikan pagi ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon pamit karena mungkin waktu juga sudah sampai di penghujung. Ya, Terima kasih, Bu Sri. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, makasih. Ya, Saya izin live ya. ya. 4 menit lagi.